Hai, perkenalkan nama saya Juda Kogoya, NIM saya 2014-2012-51. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stres dan adaptasi keperawatan jiwa. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, bernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Penyebab stres yang di dalam setiap orang bisa berbeda-beda. Beberapa orang menganggap ujian sekolah dapat menyebabkan stres, tetapi beberapa orang akan lancar menghadapinya. Penyebab stres belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan stres, yaitu keluarga yang tidak harmonis, peristiwa yang membuat trauma, penyakit berjangka lama, kesenjangan ekonomi, lingkungan yang tidak aman dan seperti area konflik, beban pekerjaan, kejadian buruk seperti perceraian atau PHK. Gejala stres terbagi dalam stres akut dan kronis. Stres akut terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani. Sementara itu, stres kronis berlangsung dalam waktu lebih lama yang tidak ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan. Gejala atau tanda stres yang dapat dibedakan menjadi gejala emosi, mudah gusar, frustrasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menangkap pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain, depresi. 2. Gejala fisik, lemah, pusing, mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh gemetar, telinga berdering, kaki atau tangan dingin dan berkeringat, mulut kering, sulit menelan. Gejala kognitif, sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandang negatif, sering membuat keputusan yang tidak baik. Gejala perilaku, perubahan pola makan, keseimbangan menghindari tanggung jawab, jalan mundar-mandir, kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berkelebihan. Pencegahan stres dapat dicegah dengan menjalani pola hidup yang sehat. Cara yang bisa dilakukan adalah bersifat dan tidur yang cukup setiap hari, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai seperti membaca buku, menikmati teh, mendengarkan musik, atau menonton film, mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi lengkap dan seimbang, berolahraga secara rutin selama minimal 30 menit setiap hari, bersosialisasi dengan orang yang menyenangkan dan memberikan dampak positif, melakukan medis atau teknik relaksasi. Konsep adaptasi. Ulaya menjelaskan bahwa adaptasi merupakan proses perubahan yang menemani individu dalam respon terhadap perubahan di lingkungan yang dapat mempengaruhi kebutuhan baik secara fisiologi maupun psikologis yang akan menghasilkan perkelakuan. Adapun Nesmis pada yang digunakan
oleh manusia dialah sebagai berikut. Adaptasi fisiologi yaitu proses penyesuaian tubuh secara alamiah, secara fisiologis untuk mempertahankan keseimbangannya dari berbagai faktor yang mempengaruhi keadaan tidak seimbang. Terdapat macam adaptasi fisiologis yaitu tahap almendraksi merupakan tahap dari prosesnya adaptasi, yakni individu siapapun untuk menghadapi yang masuk ke dalam tubuh. 2. Tahap obsesi merupakan tahap keduanya akan melakukan prosesnya sesuai dengan mengadakan berbagai perubahan dalam tubuh untuk mengatasi stresnya yang ada. Tahap terakhir, tahap yang tidak dengan adanya kelemahan. Sekian dan terima kasih. Kami tak lupa lagi mengajak adik-adik yang baru lulus tahun ini untuk bergabung bersama kami di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lebih khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Terima kasih.